Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Supar SPDI dari SMP Negeri 6 Sungai Tebelian, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sintang. Kali ini dalam modul 1.1 saya akan membahas mengenai jurnal refleksi dwi mingguan. Yang mana jurnal tersebut sedikit menceritakan pengalaman yang saya rasakan dalam 2 minggu ini selama mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Untuk memperdalam pembahasan refleksi 2 mingguan kali ini, di sini saya menggunakan model 4F. Yang pertama, fact atau peristiwa yang saya alami, yang saya lakukan ataupun pengalaman selama mengikuti pembelajaran pada 2 minggu ini. Kemudian yang kedua, feeling atau perasaan, bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung yang saya alami, yang saya rasakan. Dan yang ketiga, finding atau pembelajaran apa yang saya dapatkan dari proses selama ini, selama beberapa minggu ini. Kemudian futur atau penerapan, di mana apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan. Nah, dengan melakukan refleksi, diharapkan calon guru penggerak mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, yang mungkin tidak bisa ditemui di setiap tempat, setiap waktu. Nah, mudah-mudahan dengan melakukan refleksi ini bisa memperbaiki apa yang masih kurang, yang masih belum pas untuk kedepannya. Mengenai peristiwa pengalaman yang saya rasakan saat mengikuti kegiatan calon guru penggerak tersebut. Yang pertama, saya merasa menambah banyak pengetahuan, terutama tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Berkata, kemudian mendapatkan umpan balik dari calon guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator, dan bahkan instruktur dari ruang daring yang telah disediakan oleh BGP. Kemudian menambah banyak kenalan dari berbagai daerah yang dapat memberikan motivasi dalam mengikuti kegiatan PGP, yang dimana pada saat pembukaan dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai daerah, yang tentunya dengan banyaknya peserta tersebut yang mempunyai latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, menambah motivasi kita untuk senantiasa selalu survive untuk mengikuti kegiatan
calon guru penggerak hingga akhir nanti. Kemudian, perasaan yang saya alami s selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak, ada rasa senang. Senang di mana saya mempunyai pengalaman baru dengan orang yang baru, orang yang berbeda. Kemudian, eee, saya merasa suasana yang baru, yang berbeda dengan yang biasa saya laksanakan. Kemudian ada juga rasa was-was, rasa cemas, ya kan, rasa takut. Takut apabila tidak bisa menyelesaikan rangkaian kegiatan selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Takut tidak mampu membagi waktu dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan mudah-mudahan perasaan tersebut, hanya sebuah perasaan yang tetapi dalam hal ini senantiasa bisa termotivasi, mudah-mudahan termotivasi oleh rekan-rekan yang lainnya, karena tentunya setiap peserta juga mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai hambatan diri, hambatan pekerjaan, lingkungan, dan lain sebagainya, mungkin sama. Dan bagaimana kami, kita selaku calon guru penggerak itu bisa saling menguatkan. Apabila ada yang sedang mengalami bad mood mungkin, bisa memberikan nasihat, bisa menguatkan satu sama lainnya. Yang berikutnya yang ketiga, finding atau pembelajaran. Pelajaran apa yang saya dapat dari proses ini? Kalau menurut saya dan mungkin kawan-kawan juga setuju bahwa di modul yang pertama ini kita mempelajari tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, di antaranya menuntun dengan sistem Among. Jadi mendidik ini kita lakukan dengan sistem Among, dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo di depan seorang pemimpin pembelajar itu memberikan contoh, memberikan suri teladan, memberikan, menjadikan dirinya menjadi figur yang bisa dicontoh oleh anak-anak didik. Kemudian Ing Madyo Mangunkarso di tengah-tengah di antara para peserta didik tetap mempunyai ide, membangun ide-ide, memberi motivasi kepada anak didik kita, siswa-siswi kita, untuk senantiasa meningkatkan motivasi dalam belajar, untuk senantiasa menuntun mengarahkan anak-anak didik untuk mencapai cita-cita yang luhur. Dan yang berikutnya, Tutwuri Handayani, seorang pemimpin pembelajar, hendaknya bisa memberikan dorongan pada saat di belakang atau memberikan sokongan, tidak meninggalkan, tidak mengacuhkan, tetapi senantiasa memberikan dorongan, memberikan penguatan, dan meyakinkan kepada peserta didik kita bahwa mampu. Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan
hasil yang maksimal. Dasar pendidikan yang berikutnya selain menuntun kodrat alam, juga kayak saya mendapatkan pencerahan bahwa dalam kita mendidik tentunya kita harus melihat, menghadirkan bahwa ada kodrat, kekuatan kodrat di sini, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, di mana dalam kita mendidik itu harus bisa diaktualisasikan dalam kehidupannya di masyarakatnya atau di lingkungannya. Nah, maka dari itu pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan kebiasaan adat istiadat yang ada di sekitar, sesuai dengan bawaan, sesuai dengan kemauan peserta didik yang timbul dari dalam diri mereka. Kemudian kodrat zaman, tentunya pendidikan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi pendidikan yang kita lakukan untuk saat ini itu nanti akan dirasakan 20 ataupun 25 tahun ke depan. Nah, maka dari itu kita harus menyiapkan untuk kehidupan anak didik kita 20 atau 25 tahun ke depan sesuai dengan kodrat zamannya. Maka dari itu setiap guru harus bisa memberikan pembelajaran yang bisa berguna pada zaman dia, pada zaman peserta didik itu akan menempuh kehidupan. Kemudian pendidikan berpihak kepada anak, kita mengetahui bahwa sudah zamannya sekarang bukan lagi teacher center, tetapi sudah student center. Artinya peserta didik menjadi pusat, menjadi subjek, bukan lagi menjadi objek. Dan guru bukanlah satu-satunya referensi ilmu. Guru merupakan fasilitator yang memberikan fasilitas untuk kemajuan, peningkatan keilmuan peserta didik kita. Mudah-mudahan guru selain memberikan rasa nyaman, rasa tenang dalam mendidik putra-putri bangsa ini yang merupakan aset negara ini, bisa menghadirkan, bisa mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis, tumbuh dalam dirinya, dalam diri peserta didik untuk berkembang secara alami yang datangnya dari peserta didik untuk peserta didik sendiri. Kemudian anak bukanlah tabula rasa, artinya bukan kertas kosong. Seorang anak itu sudah mempunyai bakat bawaan. Ibaratnya kertas itu sudah ada sketsa yang belum nampak. Kita sebagai guru tugasnya menebalkan garis-garis yang masih samar tersebut hingga menjadi sesuatu yang berarti. Tanpa kita memaksakan keinginan kita sebagai orang dewasa, tetapi kita mengarahkan peserta didik tersebut berkembang sesuai dengan kodratnya tanpa melawan keinginan yang ada dalam diri anak tersebut. Kemudian aspek budi pekertinya dalam mendidik kita tingkatkan. Kenapa demikian? Karena dalam agama kami, agama Islam, bahwa adab itu di atas ilmu. Percuma ilmunya segudang apabila budi pekertinya tidak ada. Ilmu yang tinggi tanpa didasari budi pekerti, tanpa didasari oleh moral, maka ilmu tersebut bukan menjadi manfaat
tetapi bisa malah menjadi mudarat, menjadi bencana. Kemudian selanjutnya filosofi petani. Nah, kita juga mendapatkan bahwa seorang petani itu sudah mengetahui apa yang dia tanam. Kalau dia menanam benih jagung, maka dia akan merawatnya itu sesuai dengan sifat dan karakter benih jagung tersebut. Tidak mungkin menanam jagung, cara mengerjakannya ataupun cara merawatnya seperti menanam kangkung. Intinya, seorang guru mengetahui benih apa yang ia tanam. Benih yang mulai tumbuh itu, nah kemudian guru mengetahuinya bahwa ini adalah benih ini. Maka bisa mendampingi, bisa merawatnya sesuai dengan kodrat dia. Biarkan bertumbuh sesuai dengan harapan ataupun sesuai dengan kodrat alamnya dia. Nggak mungkin kita mengajari ikan itu untuk memanjat pohon ataupun mengajari burung untuk menyelam di lautan. Ya kita kalau menganggap bahwa peserta didik kita itu adalah ikan, ya kita mengajarkan bagaimana cara berenang yang terbaik, yang lebih efektif dan efisien. Kalau peserta didik kita seperti burung, ya kita bagaimana mengajarinya, bagaimana cara terbang yang terbaik. Nah, hingga peserta didik kita, anak-anak didik kita mendapatkan pengajaran sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian, F yang keempat, foto atau penerapan. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Yaitu di kelas, bagaimana saya bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, baik di kelas maupun di luar kelas. Karena pada dasarnya, pendidikan itu bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Pengajaran bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Antara pendidikan dan pengajaran seiring sejalan, mencetak karakter yang baik, dan juga memberikan ilmu-ilmu bekal kehidupan peserta didik kita di masa yang akan datang. Nah, pembelajaran bagaimana bisa menyenangkan sehingga bisa diterima dengan lapang dada, bisa meresap ke dalam sanubari peserta didik kita, dan menjadikan pemahaman, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Yang selanjutnya, mencoba pembelajaran itu lebih berpihak kepada anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya tadi. Bagaimana pembelajaran itu orientasinya untuk mengembangkan peserta didik. Nah, guru sekali lagi sebagai fasilitator yang membantu putra-putri kita, peserta didik kita, murid kita untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya tadi. Tentunya kalau pembelajaran ini bisa berpihak kepada anak, nah maka biarkan anaknya belajar dan kita menemaninya. Kita memastikan proses pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan harapan dan membawa dampak yang baik, baik untuk kehidupan dia di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Pembelajaran bisa memberikan pengalaman-pengalaman. Pembelajaran bisa memberikan pandangan-pandangan ke depan. Pembelajaran tidak menghabiskan waktu dengan percuma, tetapi pembelajaran
pengajaran pendidikan itu bisa sampai kepada jiwa anak didik kita, diterima dengan lapang dada, dan bermanfaat bagi dirinya secara mandiri, secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, selanjutnya, ya mudah-mudahan untuk tadi meningkatkan pembelajaran dan untuk memastikan tercapainya situasi pembelajaran yang kondusif, maka berkolaborasi dengan teman sejawat. Karena tidak mungkin dalam memberikan bekal kepada anak didik gitu, kita sendiri, nah maka kita perlu untuk berkolaborasi dengan baik teman sejawat, dengan lingkungan di masyarakat, dengan pemerintah desa, dan lain sebagainya. Karena ingat, yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ada 3. Ada 3 pusat atau 3 pusat pendidikan. Bagaimana pendidikan itu bisa baik dari lingkungan keluarganya, dari lingkungan sekolahnya, dan dari lingkungan masyarakatnya. Nah, untuk mewujudkan tersebut, perlu adanya kolaborasi dengan setiap stakeholder yang mempunyai peran yang layak. Kemudian, mudah-mudahan antara ketiga pusat pendidikan tersebut bisa saling mengisi, bisa saling menutupi, saling memberikan perbaikan-perbaikan, bukan saling serang ataupun saling menyalahkan. Karena tentunya kalau antara keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat tidak saling mendukung, maka dikhawatirkan apa yang menjadi cita-cita pendidikan, yang menjadi harapan daripada peserta didik itu tidak akan tercapai dengan secara maksimal. Anak, apa kabar semuanya? Sebagai salah satu Luar biasa. Kita mulai ya dengan ice breaking. Kanan, kanan, kanan. Kanan, kiri saya. Depan, depan, depan. Depan, belakang saya. Anak, apa kabar semuanya? Luar biasa. Kita mulai ya dengan ice breaking. Bapak Ibu gurunya kanan, kanan, kanan. Kanan. Demikianlah sedikit refleksi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak yang belum bisa saya utarakan secara maksimal. Pada intinya, pembelajaran di modul ini mudah-mudahan bisa mempunyai dampak yang baik untuk perbaikan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan akhirnya, saya ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Setiawan Riyadi, kelas 7. Perasaan saya diajar Pak Sekar cukup menyenangkan, suka bergurau, menyenangkan, terus baik, tidak suka bermarah-marah. Udah.